Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Air Mata dalam Doa. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Mazmur pasal 39 ayat yang ke-13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang kepadamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Berdoa mencucurkan air mata di hadapan Allah adalah cara yang sangat baik untuk mendapatkan jawaban Allah. Jika doa Anda ditambah dengan air mata Anda, doa Anda akan cepat mendapat jawaban. Banyak doa yang dipanjatkan kepada Allah tanpa minat, karena tidak memiliki air mata. Jika Anda sungguh-sungguh, Anda boleh menambahnya dengan air mata. Demikian Anda boleh berkata kepada Allah, "Ya Allah, di bumi ini aku tidak lama. Aku hanyalah pendatang dan penumpang. Di bumi ini aku sudah cukup menderita. Mohon Engkau menjawab aku, ya Allah." Demikian Allah bisa mendengar doa kita. Meskipun air mata bukan suatu jasa, tetapi itu menyatakan apa yang ada di dalam hati Anda, memiliki satu hati yang bersungguh-sungguh, memiliki satu hati yang penuh dengan minat di hadapan Allah. Semoga doa kita bisa ditambah dengan air mata, agar Allah bisa mendengar doa kita. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 mengatakan, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Hizkia berdoa kepada Allah agar ia diberi umur panjang. Ia berdoa sambil menangis. Allah berkata, "Telah kulihat air matamu." Allah lalu mendengar doanya. Betapa baiknya ini. Allah telah melihat air mata Anda. Saudara-saudara, ini berarti Allah senang jika kita berdoa sambil mencucurkan air mata. Allah senang ketika kita berdoa disertai air mata. Doa yang disertai dengan air mata ini bisa menggerakkan hati Allah. Karena itu, saudara-saudara, perkara apa yang tidak bisa menggerakkan hati Anda, sehingga Anda mencucurkan air mata? Pasti tidak bisa menggerakkan hati Allah juga. Jika di hadapan Allah tidak mencucurkan air mata, ini menyatakan bahwa Anda adalah seperti kayu dan batu yang mati rasa. Karena itu, saudara-saudara, setiap kali kita menemukan kesulitan, penderitaan, tekanan, masalah, tidak ada jalan untuk maju, maka kita boleh menengadahkan kepala kita ke hadapan Allah. Di sana kita mencucurkan air mata, karena Allah bisa melihat air mata kita. Orang yang menangis di dunia ini sangat banyak. Orang-orang yang menangis itu hanya menyatakan kesedihan, penderitaan mereka sendiri, tetapi tidak bisa menimbulkan perkara apapun. Tetapi, saudara-saudara, air mata perlu ditambah doa barulah cukup. Setiap kali Anda meratap tangis,
bersedih, tertimpa kesulitan, mengapa kita tidak menambahinya dengan doa? Anda boleh melalui doa memberitahukan penderitaan, memberitahukan masalah dan kepedihan hati kita kepada Allah. Markus pasal 9 ayat 24 mengatakan, segera ayah anak itu berteriak sambil menangis, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saat itu hatinya sungguh tidak tahan lagi. Ia sangat membenci dirinya yang tidak percaya. Di satu pihak melihat anaknya begitu menderita, meskipun telah mencoba dengan berbagai cara, masih belum bisa menyembuhkannya. Mohon murid-murid Tuhan menyembuhkannya, tidak ada hasil. Maka saat itu dia segera menangis dan berseru, mohon kepada Tuhan. Bagaimana hasilnya? Tuhan mendengar doanya dan anaknya disembuhkan. Saudara-saudara, banyak doa yang tidak berkhasiat, itu ada penyebabnya, yaitu tidak ada air mata. Menangis di hadapannya paling bisa membuat kita merasakan kelegaan dan damai sejahtera. Karena Allah mau menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doa kita, dengan teliti melihat air mata kita. Bahkan Dia akan segera melakukan sesuatu sesuai dengan doa dan permohonan kita. Ini akan membuat kita menangis karena sukacita. Oh, tepat sekali. Jika kita melakukan ini di hadapan Allah, kita akan melihat hasil yang sangat baik. Sesungguhnya, saudara-saudara, semua doa yang paling baik disertai air mata di dalamnya. Maka Allah akan melihat air mata Anda. Dia akan mengingat Anda dan mendengarkan doa permohonan Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami adalah orang yang lemah dan rapuh. Hidup kami hanya menumpang dan pendatang di muka bumi ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami dalam segala penderitaan dan permasalahan kami. Tolonglah kami dalam segala penderitaan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengabaikan air mata kami. Engkau melihat air mata kami dan Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian. Amin. Semua deritaku beritahu Tuhan, tak sanggup ku tanggung sendiri. Tuhan menghibur waktu sengsara, seka air mata beri simpati. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua susahku beritahu Tuhan, tak bisa aku hadapinya. Semua perkaraku Dia yang pikul, ku rasa lega dan terhibur. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua kurangku beritahu Tuhan, tak mampu aku buang khawatirku. Semua perluku Tuhan puaskan, nikmat kayanya limpah sungguh.